Yang di huruf ketiga adalah huruf dot bermakna ad-dhalah. Ad-dhalatul mu'min al-ilmu. Jadi pencarian orang mukmin adalah ilmu. Maka semua harus didasari dengan ilmu. Maka dalam hal ini, kenapa kita bertorikoh dengan ilmu tasawuf? Maka tasawuf adalah ilmu yang setiap materinya dapat mengantarkan seseorang usul kepada Allah Azza wa Jalla. Baik materi yang terkait dengan akhlak sufinya, ma'rifatnya, maupun suluknya yang mencangkup masalah penyingkapan, penyaksian, dan pengalaman spiritual langsung atas penampakan diri dari Allah Azza wa Jalla dan tarikan-tarikannya kepada setiap suluk, setiap para pecinta Allah Azza wa Jalla. Ajaran tasawuf atau ilmu tasawuf tidak keluar dari syariat maupun mencemarkan kehormatannya. Bahkan ia menjadi pendukungnya yang selalu mematuhi perintah-perintah Allah, menghalalkan apa yang dihalalkannya, dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Tasawuf hanyalah semacam materi yang ditambahkan kepada syariat yang kita sebut sekarang sebagai energi. Bagi syariat, ia laksana roh dalam tubuh. Dengan demikian, ketika cahaya tasawuf telah menyinari hati seorang hamba, maka keikhlasan akan memancar dalam amalnya. Hatinya akan terkait dengan Sang Khalik dan ruhnya akan tertarik untuk bersatu dengan dunia pertamanya yang suci. Yang di dalam perjanjian ajalinya, alastu birabbikum qalu bala sahidna. Betulkah aku ini Tuhan kalian semua? Maka seluruh ruh di alam ajali mengatakan, qalu bala sahidna. Betul engkau Tuhan kami semua. Maka roh akan diwarnai oleh kerinduan yang mendalam kepada dunia tersebut. Karena kedekatannya dengan Sang Khalik, ia dipersenjatai oleh semangat harapan dan rasa khauf atau takut dalam pengasingan dirinya dari semua makhluk. Dan keterikatannya dengan Sang Khalik, ia akan jadi orang yang juhud, warok, dan bertakwa. Lalu merasakan kenyamanan, mengenal Sang Maha Benar, Sang Maha Besar, yang Sang Maha Penggenggam, dan akhirat tenggelam dalam penafian dirinya dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Jadi hakikat bertorikoh dengan ilmunya tasawuf meniadakan dirinya. Semua perbuatannya afal dari gurunya. Yang gurunya itu menafikan semuanya hanya kembali kepada gurunya, gurunya sampai kepada Allah. Para ulama sepanjang masa telah mengetahui kilauan tasawuf yang hakiki. Dan mereka telah membedakannya dari kilauan yang semu. Saripati pemikiran mereka pun memujinya, laksana air yang mengalir. Dan menyebutnya laksana api yang membara dalam beberapa ungkapan. Sebagian dari mereka menyebutkan namanya secara terang-terangan, sementara yang lain menyatakan pujian kepada secara implisit dan tidak secara eksplisit. Untuk lebih jelasnya, banyak pendapat-pendapat para imam-imam terdahulu mengenai luar biasanya dalam bertasawuf. Imam Ahmad bin Hambal berkata kepada putranya Abdullah setelah ia menemani Abu Hamzah al-Baghdadi, dia berkata kepada putranya, "Wahai putraku, kamu harus belajar kepada mereka sebab mereka melebihi kita dalam hal banyaknya ilmu, kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla, rasa khauf
yang suci, juhud, dan cita-cita yang tinggi. Beliau juga berkata kepada para sufi, aku tidak mengenal orang-orang yang lebih baik dari mereka. Saat seseorang berkata kepadanya, mereka melakukan asima dan al-wasdu atau ekstasi. Beliau berkata, biarkan mereka bersenang-senang bersama Allah Azza wa Jalla sejenak. Imam Malik bin Anas juga berkata kepada orang-orang yang ahli tasawuf, orang yang memperdalam ilmu fikih tapi tidak bertasawuf, berarti ia telah berbuat fasik. Orang yang bertasawuf tapi tidak memperdalamkan ilmu fikih, berarti ia telah berbuat jindik. Sedangkan orang yang dapat melakukan kedua-duanya, berarti ia telah melakukan ajaran Islam secara benar. Imam Ijuddin bin Abdus Salam juga berkata, beliau, Imam Abdus Salam ini kawan daripada Imam Asyiri bin Al-Mukhallas As-Saqati dan juga Busro Al-Khafi. Sebagian kaum sufi telah melaksanakan dasar-dasar syariat yang tidak akan hancur di dunia dan di akhirat. Sedangkan sebagian yang lain hanya melaksanakan bagian luarnya saja. Ini ditujukan oleh adanya berbagai karomah dan peristiwa luar biasa yang pernah terjadi pada diri sufi sejati, yang merupakan salah satu tanda kedekatan dan keridhaan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Sebab seandainya ilmu tanpa amal dapat membuat dia benar-benar ridha, tentu berbagai karomah akan terjadi juga pada orang-orang yang berilmu, tapi tidak mengamalkannya, namun ini tidak mungkin terjadi. Sama sekarang ini, tidak mungkin mereka mendapatkan Lailatul Qadar kalau dia dalam dirinya tidak ada kesenduan, tidak ada keheningan di dalam darahnya, di dalam jantungnya, sehingga mereka bisa bersama bermesraan dengan Allah Azza wa Jalla dalam khofitnya masing-masing. Imam Tajuddin As-Subki berkata, pendapat orang tentang kaum sufi, semoga Allah Azza wa Jalla memuliakan mereka dan menyatukan kita dengan mereka di surga kelak, berbeda di mana perbedaan ini muncul karena ketidaktahuan hakikat mereka dan juga kebodohan mereka. Karena banyaknya orang yang berpura-pura melaksanakan tasawuf. Ini hati-hati. Banyak yang berpura-pura melaksanakan tasawuf. Tasawuf sebagai hanya bagian untuk membesarkan dirinya. Bukan tujuan mutlaknya untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Kemudian ia membahas berbagai definisi tasawuf, lalu menyimpulkan dengan berkata, ringkasnya mereka adalah keluarga Allah Azza wa Jalla dan orang-orang istimewanya, di mana rahmatnya dapat diharapkan dengan menyebut mereka, dan hujan pun dapat turun berkat doa mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhoi mereka dan meridhoi kita karena mereka. Ini ditunjukkan bagaimana orang tersebut, Syekh yang tadi menyatakan, Syekh Imam Tajuddin As-Subki, bahwasannya ingin disandarkan dengan orang-orang sufi, para mursyid, kamil mukamil, agar mereka terbawa oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa luar biasa. Sementara sikap Ibnu Taimiyah terhadap para sufi persis sama dengan sikapnya terhadap para ahli fikih. Menurutnya, orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah, dan orang-orang salaf yang saleh akan selamat dan beruntung. Sedangkan orang yang menyimpang dari mereka akan merugi dan binasa. Ini banyak pendapat-pendapat oleh orang-orang soleh dari imam-imam terdahulu. Salah satunya yaitu Imam Malik dan Imam Ibnu Hanbal. Jadi pada dasarnya seorang sufi itu mereka mendasarkan daripada ayat ke-9. Qad aflaha man zakaha wa qad khoba man dasaha. Seperti di permulaan kitab Miftahus Sudur yang Abah Anom sampaikan. Sungguh beruntung
orang yang telah membersihkan dirinya dan yang merugi bila mereka mengotorinya. Hasil daripada Riyadhah Ramadan pertama ini, kita diajarkan bagaimana kita bisa bersikap, bertindak, bukan hanya di bulan Ramadan pertama saja, tapi agar kita diajarkan oleh guru kita tetap istiqomah dimanapun kita berada di dia kia airna. Di sini begini adanya, dimanapun kita melakukan ibadah-ibadah, amalia-amalia yang dituntunkan oleh guru kita. Apalagi sekarang kita telah tahu bahwasannya banyak umat Islam yang tidak peduli bahwa kesucian dirinya sendiri itu harus didasari dengan niat mereka untuk mendapatkan cahaya tersebut. Maka sungguh beruntung kita semua yang telah mendapatkan cahaya, limpahan cahaya dari Allah melalui guru agung kita. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Berkenaan perjalanan daripada Ramadan dan dolah pencarian kita dengan ilmu, dengan dasar daripada ilmu fikih, ilmu adab atau akhlak, dan ilmu tasawuf, dan ilmu rasa, maka kita akan menapaki sebentar lagi bagaimana kita akan bertemu bulan Syawal. Hari permulaan bulan Syawal dan hari tanggal ke-10 daripada bulan Zulhijjah disebut Aid, hari raya. Karena kaum mukminin di dalam kedua hari itu kembali dari ketaatan kepada Allah. Seperti puasa fardu Ramadan dan ibadah haji. Menuju ketaatan kepada Rasulullah, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan di bulan Zulhijjah bersiap-siap setelah Yaumil Tasrik menziarahi Rasulullah. Peristiwa ini berulang setiap tahunnya. Di samping itu banyak kebajikan dari Allah serta kembalinya kegembiraan yang terus berulang setiap tahunnya. Permulaan sholat Aid yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Beliau baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meninggalkannya. Maka sholat Id hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Maksudnya Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Maka sholat Id hukumnya adalah sunnah muakkadah. Berbondong-bondong dengan pakaian yang bersih. Id hari raya. Maka Kiai Haji Jaidun MZ mengatakan, kalau lebaran semua bisa lebaran. Tapi kalau Idul Fitri tidak semua bisa mendapatkannya. Lebaran mereka bisa memakai baju baru. Mereka bisa beribadah sholat Idul Fitri. Walaupun notabene-nya mereka tidak melaksanakan ibadah fardu, saum di bulan Ramadan, dan ibadah-ibadah lain. Mereka dapat merayakannya, merayakan lebaran tersebut. Tapi untuk Idul Fitri, hanya orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang telah mengatakan, hiasilah hari-hari rayamu dengan bertakbir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang membaca dalam kitab ini, dalam kitab Muqasyafatul Qulub yang dikarang Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwasannya barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dengan memuji kepadanya pada hari raya sebanyak 300 kali, lalu menghadiahkan untuk orang-orang muslimin yang telah meninggal dunia, maka masuklah setiap kubur 1.000 cahaya dari Allah akan menjadikan kuburnya kelak kalau dia mati 1.000 cahaya pula. Jadi orang yang hidup di dalam ini mereka mengucapkan pujian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau takbir yang dikatakan oleh guru kita
Setiap malam takbir, malam Idul Fitri, kita mentakbirkan dengan Allahu Akbar minimal 1.000 kali. Itu memberikan cahaya-cahaya kepada ahli kubur. Sebajak cahaya-cahaya yang kita sampaikan dari mulut kita sampai kepada kubur-kubur keluarga kita, orang tua kita. Kita menghadiahkan hari raya Aid tersebut kepada mereka semua. Sungguh beruntung kita mendapatkan guru yang mulia yang mengantarkan kita bagaimana ajaran ini, amaliyah ini bisa memberikan kebaikan bukan hanya untuk diri kita, kebaikan untuk orang tua kita, keluarga kita, dan semuanya. Maka inilah mengapa Abah mengatakan Allah yaitu adolatul mukmin al ilmu. Jadi pencarian orang mukmin adalah berilmu atau mencari ilmu. Maka Imam Syafi'i mengatakan man aroda dunya fa alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa alaihi bil ilmi. Kalau ingin dunia dengan ilmu, kalau ingin akhirat dengan ilmu, maka dengan kedua-duanya didapatkan pula dengan ilmu. Ingin dunia dengan ilmu, dengan ingin akhirat dengan ilmu, maka kedua-duanya kita akan raih di dunia dan di akhirat. Kita sudah mendapatkan bagian itu dari guru kita semua yang zahirnya dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat ilmu yang diberikan oleh Allah, yaitu zikir jahar, dan untuk namanya ke hakikatnya dengan zikir khafi, semuanya terbawa kepada kita semua, diikutkan oleh guru kita dan seluruh ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Sirna Rasa PPKN. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Selamat merayakan Hari Raya Lebaran 1 Syawal 1446 Hijriah nantinya. Ikut pengumuman dari negara dan ikut kepada guru agung kita Pangersa Abah Aos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.